Waduh, nih kalau dilanjutin saya udah pasti kalah nih, pasti di skakmat oleh Iren. Iren, terima kasih sudah menerima kami dari Gen Indonesia, dari Mimbar Sopan dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Iren, sebagai gini, kalau kita nonton Iren, lihat dokumentasi bisa dibuka di YouTube banyak sekali, bisa punya prestasi, membanggakan Indonesia gitu. Itu gimana perasaannya? Jadi seorang Iren muda punya prestasi yang luar biasa sampai membanggakan Indonesia. Iya, puji Tuhan itu semuanya memang butuh kerja keras ya otomatis. Dan pada saat pencapaian penerimaan medali atau pas Indonesia Raya dikumandangkan, ya itu memang menjadi momen-momen yang sangat haru ya, karena memang perjalanan saya sebagai seorang atlet. Jadi untuk seorang atlet itu seperti ini Mbak Fristian. Jadi kita itu mempersiapkan 1 hari, dan dalam persiapan itu ada 100 hari misalkan. Dan kita harus benar-benar tampil punya performa yang sangat baik di hari ke-101 ya. Dan di mana di hari ke-101 itu kita nggak boleh terpleset sama sekali, karena kalau kita terpleset sedikit pun ya kan, hilang sudah persiapan kita yang 100 hari. Nah, tugas seorang atlet itu seperti itu, memastikan hari ke-101 seperti persiapan-persiapan kita sebelumnya, dan itu sangat susah sekali. Makanya tugas seorang atlet itu, waktu kita berprestasi, itu jangan dilihat di hari dimana kita berprestasi. Prosesnya itu ya? sebelumnya sangat panjang, dan waktu di hari kita bisa berprestasi itu adalah salah satu cerminan bahwa persiapan kita memang sudah benar-benar matang. Tapi itu pun tidak terlepas dari keberuntungan, karena ini bisa terjadi juga karena keberuntungan. Nah, keberuntungan bisa terjadi kalau ada persiapan, ya kan? Jadi semuanya itu menjadi satu siklus tersendiri yang memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau bagi Iren sebagai atlet nasional yang selalu membanggakan Indonesia, kalau ditanya makna nasionalisme buat Iren sendiri itu apa sih? Iya, makna nasionalisme bagi saya sebagai atlet Indonesia memang ada dalamnya ya, tapi secara sederhananya seperti ini. Saya sebagai atlet Indonesia dan didapuk oleh Indonesia untuk mewakilkan nama Indonesia di luar negeri ya. Jadi tugas dan kewajiban saya itu harus saya perhatikan dan saya lakukan. Contohnya sekarang, saya sedang berada di Platnas untuk SEA Games ya, yang akan nanti diselenggarakan di Vietnam akhir tahun ini. Nah, tugas saya, kewajiban saya adalah latihan, bertanding sesuai dengan jadwalnya ya kan, sesuai dengan apa yang pelatih saya bilang. Nah, itu harus saya kerjakan. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Dan dalam persiapannya sendiri maupun dalam pertandingan dan setelah pertandingan, jangan sampai kita istilahnya mengabaikan bahwa kita ini atlet Indonesia. Contohnya sebelum pertandingan dan di olahraga itu sangat rentan sekali dengan adanya kecurangan, ya kan? Sangat rentan sekali, baik termasuk catur ya? Termasuk catur. Nah, itu jangan sampai kita lakukan, ya kan? Karena itu bukan untuk individu kita sendiri, tapi ingat loh, kita membawa nama Indonesia, ya kan? Kalau ada apa-apa satu negara dibully sama netizen dari negara lain bisa jadi di era sekarang ya? Betul. Jadi kita sebagai representasi Indonesia, ya kita harus benar-benar membawa nama baik ini, baik itu seorang olahragawan ataupun negarawan, politikus, ya kan? Duta-duta kita dan lain sebagainya, menteri-menteri kita, ya kan? Dan kita sebagai warga negara Indonesia sendiri pun ya kan juga kadang-kadang kita mempunyai tugas ini sendiri, bahwa dalam mengaplikasikan Pancasila ya kan kita tidak boleh mencoreng nama Indonesia sedikit pun. Jadi itulah kenapa banyak sekali undang-undang kita ya kan, bahwa duit tidak boleh korupsi ya. Selain dikorupsi, jangankan dikorupsi, dicoret-coret pun kan tidak boleh, ya kan? Betul. Hal yang sedikit seperti itu. Nah, itu contohnya apa? Itu untuk mencontohkan bahwa kita sama sekali tidak boleh mencoreng nama baik negara kita ini. Dan sebagai atlet Indonesia, itu adalah hal yang pasti akan saya lakukan, yaitu saya tidak boleh curang, dan dalam permainannya sendiri ya kan, saya tidak boleh sombong contohnya, ya kan? Ingat loh, saya mau representasikan Indonesia, dan setelah bermain, ya kan, saya juga tidak boleh dalam komentar-komentar saya, misalkan dalam pertandingan maupun saya kalah ataupun saya menang, ya kan, itu harus benar-benar objektif dan juga respect, baik itu ke lawan sendiri maupun ke negara lawan saya wakilkan juga. Iya juga ya, kebayang kalau misalnya Iren nih lawan satu atlet dari negara lain, terus kemudian tulis di Instastory, mungkin bagi anda yang suka curhat di Instagram Story, terus bilang, nah ya kan atlet ini kan bisa menyerang personal, itu kan tidak bisa dilakukan oleh seorang Iren karena sadar betul bahwa dia adalah representasi dari kita semua, dari sebuah negara
Indonesia, dari bangsa Indonesia. Keren Iren, makasih loh udah ngingetin itu, jangan suka curhat-curhat gampang-gampang curhat aja di Instagram. Nah ternyata Iren ini adalah ikon prestasi Pancasila 2019, betul ya, 2019. Nah kalau tadi saya sudah tanya soal nasionalisme, tadi Iren juga sudah cerita soal nilai-nilai Pancasila yang Iren coba aplikasikan ke dalam catur, ke dalam kehidupan sehari-hari. Iren saat diberi kepercayaan menjadi ikon prestasi Pancasila, waktu itu terpikir apa nih, kontribusi apa nih yang kira-kira Iren tengah lakukan mungkin saat ini buat sesama, buat semua warga negara Indonesia? Iya. Di saat saya mewakilkan Indonesia di SEA Games pertama kali tahun 2003, itu sudah menjadi salah satu titik di mana saya mendedikasikan diri. Dan waktu itu 11 tahun ya? 11 tahun ya, itu titik di mana saya mendedikasikan diri untuk Indonesia. Dan itu sampai sekarang sedang saya lakukan juga. Dan saya tidak tahu kapan ini akan berakhir, yang jelas saya akan lakukan selama saya mampu. Ya, jadi di mana Indonesia membutuhkan saya, baik itu sebagai atlet sekarang ini, ataupun nanti waktu saya tidak bisa produksi prestasi lagi, ya kan, di mana saya mengabdikan diri sebagai contohnya pelatih atau hal-hal lain, yang jelas saya akan tetap berkarya untuk Indonesia. Jadi itulah yang saya lakukan. Di mana Indonesia membutuhkan saya akan menuju ke situ. Wow, bahkan saat ini berarti Iren itu selain berkonsentrasi untuk mempersiapkan berbagai turnamen internasional, sekarang berarti aktivitas adalah apa? Promosi catur. Itu jadi visi ya? Itu jadi visi. Kenapa catur harus dipromosikan menurut Iren? Iya, jadi ini visi saya semenjak menjadi Grandmaster wanita pertama Indonesia di umur 16 tahun. Jadi di mana waktu saya mendapatkan gelar itu, saya menilai bahwa catur ini sangat underappreciated sekali ya. Bahwa banyak sekali stigma-stigma miring di tengah-tengah masyarakat mengenai catur, yang ini mesti saya bangun dari awal ya. Jadi memang para senior saya yang dahulu sudah melakoni catur istilahnya, mungkin perlu sosok yang lebih muda lagi yang untuk menggerakkan catur ini lebih aktif lagi ya. Jadi visi saya untuk mempromosikan catur itu gampang ya. Jadi memang catur ini harus disebarluaskan ke kalangan masyarakat ya, terutama ke orang tua. Kenapa? Karena catur ini butuh generasi. Regenerasi yang ada di catur sekarang ini sama persis dengan olahraga-olahraga lain. Kita butuh selalu regenerasi. Promosi catur ini lebih saya targetkan kepada orang tua. Kenapa? Karena regenerasi itu kita butuhkan dari pemain-pemain yang masih junior, yang masih anak-anak kecil. Dan disinilah bekal catur kita, prestasi catur Indonesia yang akan datang itu berasal. Dan kalau bisa saya promosikan catur ke orang tua ya, untuk meyakinkan anak-anaknya agar terjun ke catur, kita akan mendapatkan bibit-bibit muda ini. Nah, promosinya itu sendiri adalah saya sebagai contoh hidup ya, bahwa inilah yang membuat kehidupan saya sekarang ini, yaitu catur. Catur membuat saya mendapatkan edukasi yang baik, ya kan? Saya mendapatkan dari catur ini finansial yang baik juga, dan juga banyak opportunity yang lain yang sebenarnya tidak bisa diuangkan ya, atau dinilai secara uang ya kan, seperti koneksi, wawasan, pengalaman, kemandirian. Iren sebagai ikon prestasi Pancasila tentu dinilai oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila punya laku Pancasila dalam kesehariannya. Tadi kita catat betul soal sportivitas. Nilai-nilai apa lagi menurut Iren yang ini dicatur, dan ketika Iren menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, dan itu justru berdampak positif dan berkontribusi luar biasa untuk buat Iren mencapai prestasi saat ini? Iya, jadi di catur ini diajarkan nilai sosial yang sangat tinggi, Mbak Fristian. Jadi dari saya kecil sampai sekarang ini kita bermain melawan banyak sekali suku-suku bangsa di Indonesia dan juga di luar negeri. Betul. Nah, ini bagaimana yang tadi saya bilang bahwa kita membawa diri merepresentasikan negara kita ya, supaya nama baik Indonesia tidak tercoreng di mata dunia, itu pertama. Dan untuk dalam negerinya sendiri ya kan, kita mengakui bahwa Indonesia adalah keragaman ini sendiri, dan di mana kita bineka itu ya. Kita bineka ya kan. Jadi kita tidak boleh mengagung-agungkan satu suku bangsa contohnya ya kan, karena suku bangsa yang lain. Nah, itulah yang catur tanamkan di diri saya, dan saya yakin di kebanyakan pemain-pemain catur
lainnya karena memang catur ini dimainkan di seluruh pelosok negeri ini. Jadi sangat beragam sekali dan ini itulah keindahan di caturnya. Jadi kalau misalkan kita bermain di salah satu turnamen contohnya kejuaraan nasional, kita bisa melihat semua pemain-pemain dari semua suku bangsa dan itu sangat indah sekali. Jadi berbagai macam nama yang berbeda ya kan, atau nama belakangnya atau berbagai tampilan wajah yang mencerminkan bahwa Indonesia memang keberagaman ini gitu. Terus kalau ke internasional ya ketemu dengan atlet-atlet dari negara lain dan Iren saat itu dalam konteks jadi wakil Indonesia gitu ya. Jadi semangatnya kebayang nggak sih kita yang nonton di rumah tuh, Iren kebayang nggak sih kalau kita semua semoga Iren menang, kita pasti mendoakan karena kalau Iren menang tentu Indonesia juga kita semua turut bangga lah sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, Iren juga sering kan bertemu dengan mereka dari atlet-atlet dari luar negeri. Catur sendiri gini, kalau ditanya catur sendiri seberapa bisa dijadikan medium untuk bisa selain tadi dari prestasi, ya kita bangga sekali kalau ketika ada Indonesia Raya bendera merah putih dinaikkan. Tapi untuk bisa membangun hubungan dengan negara lain, Iren kan tadi ceritain 60 negara ya, itu bisa nggak lewat catur? Oh, sangat bisa. Jadi memang catur ini medium yang sangat cocok untuk saya ya. Jadi mungkin untuk masing-masing individu mereka akan punya medium-mediumnya tersendiri ya kan. Jadi melalui catur ini saya bisa mengenal berbagai macam budaya di luar negeri ya. Dan saya juga bisa istilahnya mempromosikan bahwa ini loh Indonesia ya kan, dengan ini loh Pancasila kita, betul, ini loh kebinekaan kita ya. Dengan membawa diri saya ke tengah-tengah mereka. Jadi memang dan dalam catur ini juga menjadi medium di mana jadi begini Mbak Fristian, catur ini memang hal yang sangat dominan di hidup saya sekarang ini. Tapi catur ini bukan segalanya. Ya, jadi kita punya there are bigger things in life ya. Jadi catur ini hanya sebagai salah satu pembuka pintu-pintu saya ya kan menuju kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi contohnya ya kan melalui catur saya bisa mendapatkan beasiswa sekolah. Ya kan? Melalui catur saya bisa berteman dengan banyak sekali teman-teman di seluruh dunia ya kan, dan bisa traveling ke banyak negara, dan dari catur saya juga mempunyai koneksi-koneksi yang sangat baik ya kan, dan dari catur juga saya yakin di kehidupan saya yang akan datang ini akan memberikan banyak lagi kesempatan-kesempatan, baik itu mungkin secara wawasan, secara edukasi ataupun secara finansial. Melalui catur ini medium saya untuk menjadi nasionalis bangsa ini ya kan, karena saya nggak kebayang kalau misalkan saya menjadi hanya dari kecil anak sekolah biasa, lalu kuliah, lalu kerja, ya kan, mungkin akan ditemukan bagi masing-masing orang bagaimana jalan untuk menuju itu. Tapi untuk saya melalui catur ini, saya menjadi sangat nasionalis terhadap negara ini, ya kan, saya sangat mencintai negara ini, dan dimanapun saya berada, yaitu tadi salah satu cara untuk mempraktekannya adalah bagaimana pembawaan kita bisa mencerminkan nama baik negara kita. Jangan sampai kemudian hal yang kecil tadi Iren bilang benar-benar dipikirin tuh, jangan sampai kemudian mencoreng nama bangsa. Itu selalu menjadi apa ya, kesadaran yang Iren bawa kemana-mana ya. Iren sebagai ikon prestasi Pancasila, yang muda, perempuan muda Indonesia yang punya prestasi luar biasa, yang tadi Iren bilang dan Iren harapkan memberi inspirasi kepada lebih banyak lagi manusia-manusia atau orang-orang muda Indonesia yang mau berprestasi di catur atau di bidang manapun ya Iren ya. Kita harapkan ada. Iren mau bilang apa ke mereka, mungkin anak-anak muda yang saat ini mau, aduh Mbak Iren keren banget ya. Iya, jadi yang mau saya bilang dan berkali-kali ini saya bilang kepada teman-teman muda ya, mereka yang baru mau main catur ataupun mereka yang baru merintis jalan mereka masing-masing di bidang mereka masing-masing, bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang instan, semuanya harus melalui kerja keras. Jadi kalau sekarang ini banyak sekali edukasi-edukasi negatif dari mungkin televisi atau media-media lainnya. Apalagi nilai-nilai yang mungkin nggak sesuai dengan Pancasila loh Iren, dengan era digital sekarang. Betul. Ya nggak sih? Ya, jadi ini memang dibutuhkan kalau masih muda ya kan, dibutuhkan pengawasan dari orang tua. Untungnya bagi saya waktu saya berkembang ya kan, hal-hal tersebut sangat minim sekali ya kan. Karena tidak ada sosial media waktu saya waktu saya muda ya kan, tidak ada sosial media. Sosial media pun ada waktu umur mungkin 16 tahun. Atau bisa jadi Iren terlalu sangat konsentrasi untuk mempersiapkan diri menjadi catur tangguh seperti ini. Bisa jadi. Nah, yang mau saya bilang adalah bahwa apa yang dilihat
misalkan di media ya kan, baik itu di sosial media pun Instagram ya kan, bahwa apa yang didapat secara mudah itu lepasnya akan mudah juga. Tapi apa yang didapat secara susah ya kan, sulit didapat, itu lepasnya juga sulit. Jadi contohnya seperti ini ya kan, saya di catur, saya mendapatkan ini dengan jerih payah. Saya akan melepasnya ini akan susah juga. Bagi orang yang ingin istilahnya merebut apa yang saya punya, itu akan susah sekali. Iya, dia juga butuh proses mungkin selama Iren dan dengan banyak pengorbanan. Iya, butuh proses yang lebih sulit daripada saya, butuh talenta yang lebih tinggi daripada saya juga, ya kan. Tapi itu bukan, itu tidak menutup kemungkinan, itu pasti akan terjadi. Karena itulah harapan kita di generasi yang akan datang. Harapan saya akan generasi yang akan menggantikan saya, otomatis mereka harus berprestasi lebih daripada saya. Bicara soal media sosial nih, saya harus tanya nih, karena beberapa waktu lalu kan sempat viral tuh ada surat terbuka ke Dewa Kipas dan kemudian berakhir dengan kita tonton semua, mungkin Anda sudah nonton Pak, ada pertandingan gitu. Tapi saya nggak mau bahas soal kontroversinya Iren. Saya mau menanyakan langsung ke Iren, pesan apa sih sebenarnya mau Iren sampaikan kepada kita semua dengan ada surat terbuka Iren meladeni untuk ada tanding dan sebagainya. Iya, yang pesan saya hanya satu ya. Apakah yang kita tampilkan, apakah yang kita tulis di dalam media sosial itu mencerminkan kita sebagai bangsa Indonesia atau tidak? Kalau begitu kita mau pencet send atau post atau apapun itu, ya kan, kita pikir kembali bahwa ini pesan buat kita generasi Pancasila di era digital ya, era media sosial. Begitu kita mau klik OK atau apapun itu, begitu kita pikir kembali bahwa itu tidak mencerminkan diri sebagai bangsa Indonesia, jangan di send. Ataupun jangankan sebagai bangsa Indonesia, yang perlu kita lakukan sekarang ini hanya sebagai empati manusia biasa. Yang ini kadang-kadang dilupakan oleh para pengguna-pengguna internet, ya kan, khususnya netizen Indonesia. Dan itu terjadi kepada saya pada saat bulan Maret kemarin, banyak sekali hujatan-hujatan yang tidak pada tempatnya, ya kan. Dan ini untungnya ya kan, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kita ya seharusnya. Iya, jadi saya selalu mencoba di mana perundungan gitu ya. Saya selalu mencoba di mana di situasi yang saya tidak mempunyai wawasan yang cukup tentang hal itu, saya tidak akan komen. Jadi contohnya seperti itu, saya tidak mau sok tahu istilahnya ya kan, dan apalagi membuli atau menghujat orang-orang tertentu ya kan. Jadi kita belum tahu 100% ataupun sebagian besar duduk permasalahannya, ya kita jangan komen. Jadi mungkin harus lebih bijak seperti hal itu, kita cek dulu fakta-fakta yang ada, ya kan, jangan ikut-ikutan. Yang ada sekarang ini di Indonesia adalah kita ikut-ikutan, ya kan. Sekarang lagi zamannya saham Bitcoin, nih semua ikut-ikutan. Kita menghujat satu orang tertentu, semuanya ikut-ikutan. Dan inilah yang harus dicegah, ya kan. Dan bagi individu masing-masing, ya kan, kita harus lebih hati-hati lagi mengaplikasikan nasionalisme itu sendiri. Kalau saya lewat catur, ya kan, saya akan benar-benar hati-hati, ya kan, dalam merepresentasikan diri pada saat pertandingan atau setelah pertandingan. Dan bagi kita warga Indonesia umumnya, ya kan, yaitu tadi, apakah yang kita tulis atau kita merepresentasikan kita sebagai Indonesia ya. Kalau tidak, jangan, ya kan. Tapi kalau iya, kalau itu hal yang positif. Silahkan. Iren mungkin ikut nih terakhir, mungkin sering ikut atau lihat beberapa video yang viral. Ada tuh video yang viral, bahkan ditanya aja nih, ada anak atau siapapun orang dewasa ditanya sila pertama Pancasila apa, masih ingat gitu. Itu bisa jadi mereka nggak tahu gitu, mungkin nggak lupa. Iren sendiri memaknai kita kalau paham Pancasila itu gimana sih? Terwujud dari apa sih? Terlihat dari apa sih? Iya, kalau untuk video yang viral seperti itu mungkin saya rasa jangan terlalu banyak dihujat, karena saya sendiri sebagai anak kecil ya kan, ketika waktu saya diajari oleh Pancasila itu hanya berdasarkan hafalan, ya kan. Sebagai anak kecil nalar kita belum sampai apa sih Pancasila itu. Kita hanya seharusnya menurut Iren? Seharusnya menurut saya adalah memang perlu sosialisasi yang lebih dalam lagi, ya kan. Dan untuk penyampaian ke dalam anak-anak, ya kan, itu harus disederhanakan sederhana mungkin supaya mereka bisa lebih mengerti Pancasila itu seperti apa sih. Dan mungkin bukan hanya teori, ya, lebih ke praktek. Jadi contohnya, ya kan, Pancasila itu kalau kamu media sosialnya itu jangan terlalu
vulgar istilahnya ya kan. Kirim atau posting yang positif aja, komen-komen juga yang positif, jangan ada yang membuli sedikit pun. Itu kan salah satu bentuk Pancasila yang bisa anak-anak terapkan ya kan. Kalau untuk kita yang dewasa, kita penjabarannya lebih luas dan kita bisa lebih mengerti lagi ya kan. Tapi untuk mereka yang generasi muda ini yang hanya tahu Pancasila hanya sekedar hafalan, bukan pemahaman. Satu, sila dua, sila ketiga apa gitu. Itu mesti kita ada pendekatan lagi ya kan mengenai praktik kehidupan sehari-hari gitu. Jadi contohnya juga kalau misalkan anak-anak ke sekolah itu bagian dari Pancasila loh nak ya kan, dan di sekolah juga kan kita diajarkan banyak hal, dan di sekolah kamu jangan nyontek. Nah, itu kan salah satu Pancasila ya kan. Jadi hal-hal sederhana seperti itu. Nah, anak-anak akan bisa merangkumnya dan mengerti lebih gampang dan menjadi laku gitu ya, menjadi perilaku ya. Jadi perilaku. Oke. Iren sendiri menegaskan kalau dia sangat nasionalis, perjuangannya melalui catur, perjuangan untuk mengharumkan nama bangsa, dan wah luar biasa Iren bisa cerita bahwa sejak kecil ternyata udah mimpi untuk membanggakan Indonesia. Mungkin satu lagi ya kan, saya nggak bisa bicara negara yang mana ya kan, tapi bentuk dari nasionalis saya adalah banyak sekali tawaran bagi saya untuk mewakilkan negara lain. Oh iya ya, karena atlet itu kan biasanya ya kayak pindah negara. Kayak sepak bola kan bisa jadi mewakili negara lain. Catur juga gitu ya, ada nggak tawaran itu? Dan di catur pun banyak cross country seperti itu ya kan. Dan itu sering terjadi, sangat sering terjadi juga di catur, dan itu terjadi juga di diri saya, yaitu penawaran seperti ada itu. tawaran untuk diajak ke negara lain? Pastinya ya, dan itu semuanya saya tolak. Jangan. Ya, dan itu semua saya tolak, dan saya kembali ke Indonesia ya, dan tetap mewakilkan Indonesia. Iren sekolah di Amerika, mungkin negara lain juga ada mungkin yang melihat Iren dan berharap Iren jadi perwakilan dari negara mereka, dan Iren katakan tidak. Iya, betul. Demi Indonesia. Demi Indonesia. Demi Indonesia. Itu salah satu bentuk nyata nasionalisme saya. Duh nih, kalau dilanjutin udah pasti saya kalah nih. Jadi saya tidak mau berkompetisi. Jadi nanti Iren ajarin aja ya saya supaya bisa main. Ya. Mungkin nggak akan bisa ngejar Iren sih. Aduh, dedikasinya luar biasa. Terima kasih sudah menerima kami. Sama-sama. Ya, kita ucapkan salam Pancasila untuk Anda semua. Sampai jumpa.